Yuk kita masuki partikel 25. Dan kita akan mempelajari tentang pembuatan fungsi-fungsi. Tujuannya ialah mendefinisikan bagaimana dari fungsi, membuat fungsi yang dianggap di sini, lalu memanggil sebuah fungsi, menghapus sebuah fungsi, dan juga membedakan antara prosedur dan juga fungsi. Turunan dari fungsi yang disimpan. Fungsi adalah VLSQL program dinamakan yang memberikan data value. Fungsi dapat disimpan dalam database sebagai skema objek untuk pengulangan eksekusi. Lalu fungsi adalah bagian dari ekspresi. Adalah sintak untuk pembuatan fungsi. VLSQL block setidaknya harus memiliki satu return statement. Inilah ilustrasi gambarnya. Di editor SQL Plus, lalu mereka-nya menggunakan source code dan juga bcode. Pembuatan sort function dengan menggunakan SQL Plus. Masukkan teks dari get function statement ke editor dan juga simpan dengan nama SQL script file. Lalu jalankan script file tersebut untuk menyimpan source code dan juga mengcompile fungsinya. Jangan show error untuk melihat polanya. Jika sudah dapat berfungsi compile, maka panggil fungsinya. Ini contoh dari pembuatan sort function yang menggunakan SQL Plus. Eksekusi fungsi function. Pemanggilan fungsi adalah bagian dari ekspresi VLSQL. Pembuatan variabel untuk menahan atau menyimpan nilai dari return value. Di eksekusi fungsi, variabel akan dioperasikan dengan nilai yang dapat dikembalikan dengan return statement. Inilah contoh dari pengeksekusian fungsi. Kegunaan atau kelebihan dari user-defined funksi. User-defined function pada SQL expression. SQL di mana activity terlalu kompleks, dapat menambahkan efisiensi ketika menggunakan where clause, juga dapat memanipulasi karakter string. Ini contoh untuk pemanggilan fungsi pada SQL expression. Lokasi-lokasi dari user defined function. Checklist dari select command lalu kondisikan menggunakan where dan having clause. Lalu connect by, start with, order by, dan group by clause. Lalu nilai clause value pada insert command dan juga clause set pada update command. Pembatasan pada calling function atau pemanggilan fungsi dari SQL expression. Agar dapat dipanggil SQL expression, fungsi yang sendiri harus disimpan pada fungsi, lalu memiliki in parameter, lalu hanya mengambil valid SQL data type, bukannya VLSQL specific type. Lalu return data type yang adalah valid SQL data types dan bukannya VLSQL specific type. Fungsi dapat dipanggil oleh SQL expression tidak boleh memiliki DMS statement. Fungsi dipanggil dari update or delete statement berarti karena atau tidak dapat memiliki DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada property tidak dapat akan berada pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari SQL statement tak dapat memiliki statement yang mengakhiri sebuah transaksi. Lalu dipanggil pada subprogram yang dapat memberhentikan pembatasan yang sebelumnya pada sebuah fungsi. Inilah contohnya.
menghapus fungsi menggunakan syntax drop. Ini adalah perbedaan dari prosedur atau fungsi. Melihat cara perbedaan antara fungsi dan juga prosedur. Prosedur mengeksekusi dengan menggunakan PLSQL statement, sedangkan fungsi pemanggilan dari sebuah ekspresi. Lalu prosedur tidak memiliki return value pada header dan fungsi harus ada return klausa pada header. Prosedur dapat mengembalikan tidak ataupun satu atau banyak nilai, sedangkan fungsi hanya satu saja. Prosedur dapat memiliki return statement, sedangkan fungsi harus setidaknya satu return statement. Keuntungan dari stored prosedur dan juga function: mengimprove performansi, kemudahan untuk maintain, lalu improve data, sekuritas dan juga integritas, juga improve coding kualitas. Mulanya, fungsi adalah PLSQL yang memiliki return value. Fungsi diciptakan dengan menggunakan script syntax. Fungsi dapat dipanggil dari sebuah ekspresi. Fungsi yang disimpan pada database dapat dipanggil pada SQL statement. Lalu fungsi dapat dihapus dengan menggunakan drop function. Secara umum, Anda akan menggunakan prosedur untuk menciptakan atau membuat aksi dan juga fungsi untuk menghitung sebuah nilai. Aturannya ialah creating stored function, lalu pemanggilan stored function from SQL statement, lalu pemanggilan stored function from stored procedures. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.